Pindo pada acara DE Podcast. Pada episode kali ini, saya ditemani dengan kakak-kakaknya yang cantik akan membahas mengenai prestasi mereka pada pendanaan PKM tahun 2024. Oke, mungkin bisa perkenalan dari kakaknya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, aku Siti Ibrahim dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang di semester akhir. Semester akhir. Iya. Oke, kakaknya? Oke, aku juga sama semesternya, yaitu semester akhir, semester 7. Nah, aku Hana Nur Hanifah, bisa dipanggil Hana. Aku dari Prodi Psikologi. Oke, jadi Kak Alda dan Kak Hana. Hana. Oke, kita mungkin lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam lagi. Oke, buat kan saya sebelumnya udah riset-riset dikit nih tentang apa itu PKM, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa. Mungkin dari Mbak Ovi kakaknya bisa dijelaskan PKM itu apa sih? Oke. Kalau dari saya itu PKM itu adalah perlombaan yang diperuntukkan untuk mahasiswa di kalangan perguruan tinggi. Jadi mereka itu melakukan riset pengabdian dan lain-lain agar meningkatkan skill seperti itu. Itu PKM itu diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Oke, kalau dari namanya sendiri kan program kreativitas mahasiswa ya. Nah, jadi itu sebelum ikut dan sudah ikut tuh saya tahu bedanya di mana. Jadi sebelumnya kayak mungkin cuma penelitian biasa atau apa sih, kayak kurang tahu. Nah, setelah aku ikut di sini tuh ternyata tuh ini benar-benar suatu kreativitas mahasiswa gitu loh. Jadi kayak ide-ide dari proposal mahasiswa ini benar-benar unik, menarik dan banyak. Dan PKM ini juga banyak bidangnya, kayak ada riset, terus juga pengabdian masyarakat, ya kan, terus juga ada eksakta mungkin yang seperti biologi gitu-gitu. Jadi kayak banyak dan ini benar-benar kreativitas dari mahasiswa. Oke. Tadi mention apa? Highlight bagian jenis-jenis PKM itu banyak banget ya. Iya. Kalau dari PKM yang kakak sendiri apa tadi? Oke, kalau kita ini PKM-nya riset sosial budaya atau RSH. RSH. Untuk judulnya apa ya kak? PKM-nya? Kalau judul PKM kami tahun ini itu karena kami berfokus pada sosial humaniora, maka mental quotes book, analisis pengaruh buku quotes tentang buku quotes semua yang ada di bumi terhadap ketahanan mental mahasiswa di Surakarta khususnya. Buku quotes ya? Iya. Keren. Dari sebuah buku quotes bisa diangkat jadi PKM ya, penelitian betul-betul keren. Mungkin bisa dijelaskan kak dari seleksinya gimana dari kampus? Kalau seleksinya mungkin cukup lama ya, misalnya mengikuti beberapa tahap. Jadi pertama itu kita buat proposal dulu, kemudian kita submit ke kampus atau internal, kemudian itu di situ di kampus itu melakukan penyeleksian secara internal dalam kampus itu sendiri. Jadi diterima apa tidaknya dulu. Kalau misalnya sudah diterima, maka kita akan submit lagi ke nasional. Persiapannya berarti dari jauh-jauh banget ya? Dari bulan apa? Bulan apa itu ya? Tahun kemarin ya mas? Dari tahun kemarin, Mas. Iya. Kayak idenya itu mungkin dari tahun-tahun kemarin. Terus untuk karena udah ada pendaftaran, maka kami daftar di sekitar bulan Maret gitu. Februari-Maret gitu. Lama juga ya kak? Iya, bisa satu semester lebih sih. Satu tahun. Satu tahun. Dari kemarin aja semester 5 tiba-tiba menjadi PKM udah semester 6. Iya. Jadi kayak lama ya. Buat proposalnya semester berapa? Terus pelaksanaannya semester berapa gitu. Oke, berarti memang perjuangan banget ya bisa sampai di titik ini. Iya, alhamdulillah. Ini berarti kakaknya dari sama Prodi Bahasa Inggris sampai ini dari Aku dari psikologi. psikologi ya tadi. Gimana kak ceritanya kok bisa berubah dari bahasa Inggris dapat teman psikologi jadi satu tim itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sebelumnya kan di sini saya yang mengajak ya, karena saya sendiri ketuanya. Kemudian saya berpikir bahwasanya penelitian saya ini terkait dengan mental health, maka saya membutuhkan anak psikologi yang lebih memahami itu. Jadi saya ngajak teman-teman psikologi untuk bergabung dalam penelitian saya. Alhamdulillah diterima. Sekarang jadi satu tim gitu. Jadi yang psikologi cuma ini aja atau gimana? Ada 2 orang. Oh 2 orang? Iya, kan kita berlima dan 2 orangnya psikologi. Jadi 3 orang dari bahasa Inggris, 2 nya dari psikologi. Iya. Oh ya tadi aku belum sempat tanya ya. Tadi kan aku udah nanyain judulnya apa ya. Terus alasannya kok ambil judul itu kenapa ya kak? Oke. Kayak unik aja gitu ya. Dari coachbook bisa jadi penelitian
Oke, jadi kalau untuk pemilihan judul itu disesuaikan dengan apa yang terjadi isu-isu gitu Pak di belakangan ini. Nah, kebetulan kan belakangan ini banyak isu kayak mungkin dari mahasiswa yang ketahanan mental, kesehatan mentalnya kurang. Nah, jadi kita itu mengangkat judulnya atau apa ya, idenya itu dari situ. Nah, habis itu kita mikir apa yang akan dijadikan istilahnya alternatif untuk kita menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan akhirnya kita memilih buku tersebut ya. Gitu. Kebetulan juga tidak banyak yang meneliti terkhusus pada buku BOTS. Karena kita ingin berfokus pada literatur, jadi kami ya tidak mengambil judul itu tuh atau alat itu tuh sebagai pembaruan di riset tersebut seperti itu. Oke. Jadi ya unik juga ya, dari backgroundnya juga apa namanya langsung berhubungan langsung dengan masyarakat juga dengan topik-topik seperti ini. Oke, keren. Kemudian hasilnya apa sih Kak? Jadi enggak hasilnya. Oke, jadi kan sebelumnya kita itu apa namanya tadi ya terbelakangnya kan juga dari quotes itu memang viral gitu ceritanya, kayak di suatu media sosial itu ada akunnya, jadi kayak yang membahas-bahas kayak gitu. Nah, dari situ kita kan meneliti dan kita memiliki hasil bahwa quotes kayak kutipan-kutipan gitu, misalnya satu kalimat atau dua kalimat atau mungkin beberapa itu tuh bisa meningkatkan ketahanan mentalnya mahasiswa. Jadi mungkin berpengaruh sama hidupnya atau mungkin dia berkegiatan seperti apa, itu karena dia habis membaca quotes tersebut dia termotivasi gitu ceritanya. Jadi kayak relate gitu ya. Ya, Kata yang dia baca relate sama kehidupannya, jadi dia kayak berubah sikap atau misalnya kayak menghayati, meresapi kata-kata itu sehingga ada perubahan dalam. Jadi kayak kita mengambil kata-katanya dari sana. Oh ya, buat Kak Aldaya sendiri itu baru tahun ini ikut seleksi PKM atau udah pernah? Oke, sebelumnya saya udah pernah tahun lalu mengambil 23, tetapi saya tidak pada bidang RSH. Jadi beda. Saya kemarin itu tahun 2023 saya berfokus pada pengabdian masyarakat. Jadi ada PKMPM. Tapi tahun ini saya ikut di PKM RSH. Kalau untuk Kak Aldaya sendiri baru kalinya atau gimana? Iya, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Jadi sebelumnya malah kurang apa ya? Aku kurang menarik perhatian ke PKM. Jadi kayak kemarin baru di WA ya dihubungin sama temen tuh ini ada PKM dan PKM-nya apa gitu, aku juga baru mengenal itu loh RSH, gimana riset itu, dan ternyata juga banyak bidang itu baru itu. Terus itu ya deh aku mau ikut dan menjalani. Oke, jadi pengalaman baru juga Iya, ya Kak benar. Aldaya sendiri. Kak Aldaya ada kedua kalinya. Ikut kedua kalinya ya. Mungkin bisa cerita sedikit perbedaannya ada nggak sih Kak dari tahun ke tahun itu? Oh, perbedaan apa nih? Seleksinya Kak atau gimana ya? PKM-nya gitu ya. Iya. Kalau perbedaannya secara spesifikasi mungkin ada sedikit kayak gitu. Dan misal kalau di tahun lalu itu terlihat pada panduannya saja. Dari panduannya dari tahun ke tahun itu pasti ada sedikit perbedaan. Ya kan ya. Misal dari segi penilaian lah, terus segi dari apa ya, waktu yang ditentukan. Misal kalau tahun lalu itu bisa 5 bulan. Kalau tahun ini sekarang harus 4 bulan. Kayak gitu. Terus sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi semua. lumayan bisa berjalan ya sebenarnya. Aku banget ya berarti. Iya. Berarti itu nanti masuk dalam kesulitannya Pak dalam membaca PKM tahun ini ya? Atau gimana? Wah, gimana ya kalau ceritanya? Challenge-nya Mungkin juga ada nih. kesulitan yang lain mungkin bisa diceritakan juga. Sebenarnya ya nggak bisa dibilang kesulitan sih, tapi mungkin emang melelahkan aja ya mungkin kadang-kadang di berbagai aspek. Kita kan juga yang dengan kuliah, terus juga harus ngejar waktu. Jadi kita kayak kalau ketemu tuh pasti kita bahasnya timeline. Jadi kayak itu tuh harus apa ya? Dikejar lah pokoknya gitu. Iya, harus sesuai dengan nama. Jadi kayak kita kelas juga ya, kalau misalnya PKM membutuhkan itu urgent, maka kita izin dulu kuliah dan kita melaksanakan. Itu di situ biasanya yang kesulitannya Iya. kalau bertabrakan. Karena Iya. kalau apa ya, dari responden kan kita butuh responden ya, karena mahasiswa yang kita teliti dan waktunya dari mahasiswa kan setiap mahasiswa kan berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan seperti itu. Di situ sih yang menjadi yang agak challenge ya. Ya, karena dari kita juga mungkin minat atau mungkin kegiatan atau mungkin organisasinya juga berbeda-beda ya, dari timnya juga.
dan mungkin lah itu menyatukan waktunya juga lumayan lah. Berarti kesulitannya itu lebih berat di menyatukan waktu dari personelnya itu kan ya. Terus juga pas ketemu narasumber juga kan juga mereka juga mahasiswa mungkin juga susah. Narasumbernya dari anak-anak DE sama psikologi aja atau dari seluruh mahasiswa UMS atau gimana? Oh enggak, jadi karena judulnya kita ketahanan mental di seluruh mahasiswa di Surakarta. Jadi ini mencakup semua mahasiswa di Surakarta dan kebetulan kita mengambil sampel-sampel gitu dari beberapa universitas gitu. Tadi kan udah bahas kesulitan nih ya, pasti ada dong keseruan-keseruannya gitu dalam pembuatan PKM. Wah, Ada nggak? pastilah banyak ini mah kalau misalnya kayak gitu ya. Ya. Pertama pasti meningkatkan communication skill ya masing-masing karena berbeda-beda, terus berbeda prodi gitu kan, jadi kayak kita bisa menyatukan komunikasi, terus meningkatkan leadership ya, pimpinan, terus kayak tanggung jawab, responsibility itu pasti benefit yang kami dapatkan ketika kita grup kayak kerja kelompok gitu ya. Ya, jadi karena juga kita kan pembekalan itu diselenggarakan dari universitas sendiri ya, jadi kita ketemu dengan tim-tim lain juga ya pas pembekalan, jadi kayak fakultas teknik mungkin, fakultas manajemen, jadi itu kayak itu menambah insight juga sih, dan juga menambah rasa saing kita untuk semangat kita untuk pokoknya harus menang nih. Iya betul. Gitu. Itu bahkan ya di penulisan PKM itu bukan hanya satu proposal, jadi itu benar-benar bisa meningkatkan kepenulisan kita ya dalam membuat laporan. Ya, ada laporan apa aja tuh? Proposal, terus laporan pengajuan, terus bahkan ada luaran kan. Luaran itu kalau di riset itu artikel ilmiah itu kita juga harus tulis artikel ilmiah. Kemudian di akhir dari PKM itu ada laporan akhir juga. Jadi setiap ini tuh berbeda-beda dan hasilnya harus selalu diberitakan di dalam laporan itu kayak gitu, kayak progres dari risetnya kayak gitu ya. Ya, jadi keseruannya mungkin juga pas mengejar ini ya laporan ya. Jadi ya kita juga harus menyeimbangkan waktu antara kita meneliti, terus juga kita harus menulis, dan itu kayak ya itu seru sih. Terus juga kita kan mendatangi narasumber itu kan juga nggak di sini melulu di sini ya. Jadi kita ke kampus lain itu kayak ya jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Ya, jadi benefitnya banyak ya, dapat teman baru, terus meningkatkan skillnya ya banyak, writing lah dan komunikasinya kayak gitu. Pengalaman yang berharga banget dari PKM tahun ini. Gak bakal ada sih kayaknya. Oke. Tadi dengar dari progres itu banyak langkah-langkah yang harus dilewati dalam tugas PKM tahun ini. Mungkin dari Kak Alda sama Kak Adanya sendiri ada job desk apa di timnya kalian tahun ini? Mungkin bisa jelaskan karena job desk bagian apa atau Kak Alda bagian apa gitu? Oke, kalau job desk ya karena saya sendiri adalah ketua, maka saya mengatur keseluruhannya, mengawasi, terus kayak memberikan arahan serta kayak mendampingi ya. Kalau misalnya Hana itu saya tugaskan sebagai administrasi, jadi dia membantu saya dalam penulisan laporan pengajuan, terus logbook kegiatan kayak gitu. Sekretarisnya gitu berarti? Iya, sekretaris. Ya, sekretaris. Jadi dalam satu timnya kalian itu pasti ada job desk semua kan? Gak ada ya? Kayak nama itu nggak mungkin kan? Tidak, karena di PKM tim kita kali ini semuanya sangat-sangat bersinergi ya. Karena sangat bersemangat untuk melaksanakan riset kali ini. Jadi saya senang karena saya memiliki tim yang support ya. Oke. Mungkin tadi kan dari job desk Kak Alda, terus Kak Hana, terus sudah perkenalan dari kalian juga. Mungkin teman-teman yang lain bisa dikenalkan juga dong ke teman-temannya gitu yang nggak bisa hadir kali ini. Oke, karena satu tim itu ada 5 orang, terdiri dari 5 orang. Terus saya kedua, Hana sekretaris, ada bendahara ini oleh dari prodi pendidikan bahasa Inggris juga, namanya Fionita Valina Dasarli. Dia yang mengurusi keuangan seperti itu. Karena dalam PKM itu kan ada pendanaan, maka pendanaan itu dikelola oleh bendahara. Terus ada tim humas yang hubungan masyarakat, karena kami riset sosial humaniora yang berhubungan sama mahasiswa luar, jadi kita membutuhkan divisi humas kayak gitu. Kemudian terakhir media, pasti mendokumentasikan keseluruhan riset kita, program gitu. Jadi kalau di humas itu ada juga berasal dari prodi psikologi tadi, namanya. Kemudian
Kemudian terakhir dari media itu namanya Raihan Surya Atala. Oke. Jadi ada cowoknya satu ya di? Ada. Cuma satu. Satu ada. Iya. Oke, jadi mau cowok atau cewek juga kalau mau ada minat di menulis juga bisa ikut PKM juga kan? Sebenarnya karena kerjaannya itu nggak cuma misal nulis itu enggak ya. Jadi kayak banyak banget. Kita kan juga ngejar media sosial, akun-akun media sosial itu nggak cuma satu doang. Jadi misal ada Instagram, ada TikTok, juga mungkin ada Facebook gitu. Jadi kayak kerjaannya benar-benar alhamdulillah di tim kita merata ya. Jadi kayak pas kumpul bisa kerja semua dengan apa ya? Tugasnya Tugasnya masing-masing. masing-masing. Kompleks lah kalau bisa dibilang ya. Jadi kayak nggak hanya mengurusi administratif tapi juga keuangan serta media dan hubungan masyarakat. Jadi kayak wow, ini lebih melebihi skripsi menurut saya. Benar-benar penelitian ini ya. Jadi apa? Anda tadi kan menyebut medsos-medsosnya Iya. PKM ya. Mungkin bisa dikenalkan ke teman mahasiswa biar teman mahasiswa bisa nyari sendiri, bisa ngecek progresnya kalian lewat medsos gitu. Oke, kebetulan kami punya beberapa media sosial dan mungkin kami fokuskan pada media sosial Instagram. Nah, apa sebenarnya PKM RSA Quotes-Book. Oke, di follow ya teman-teman, di follow ya. Cari ya. Nanti di situ kita benar-benar apa ya, ngupload progres, bisa kita diskusi, bisa kita melakukan perizinan ke universitas itu kita benar-benar masukin di situ. Jadi kayak kalau orang mau mantau pun, oh ini hari demi hari itu yang dilakukan ini tuh bisa tahu gitu. Oh iya, aku dengar-dengar nih Kak, kalau PKM tahun ini itu kalau yang mau sepedana itu bisa apa lulus jalur tanpa skripsi itu benar apa enggak ya Kak? Atau memang itu cuma soal aja atau gimana? Soalnya banyak nih yang lagi bahas ini. Wah, ini jadi perbincangan hangat ya. Iya, benar-benar Kakak soalnya. Iya ya, sebenarnya ya SK terbaru itu udah keluar dari rektorat. Kebetulan yang saya baca itu pada tahun 2024 ini, tahun ini pada bulan Mei itu SK terbaru itu udah keluar dari situ, dituliskan bahwa pemenang program PKM garis miring Pimnas, garis miring Pomnas itu tuh sudah bisa bebas skripsi. Tetapi ada yang saya highlight ya, kalau itu tuh hanya diperuntukkan 1 tahun saja. Jadi dimulai dari tahun ini 2024 2025. Tetapi karena ini SK-nya yang dari rektor, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi kita bisa ikutin. Kalau misalnya ada SK terbaru lagi keluar, maka itu yang dipakai seperti itu. Jadi sebenarnya timnya hari ini? Ya alhamdulillah. Iya bisa. Oh bisa, gitu, alhamdulillah. bisa. Oke, mungkin ada tips nggak buat apa teman-teman mungkin mahasiswa yang tertarik nih sama PKM, pengen PKM tapi kok bingung mau mulai dari mana gitu, mungkin ada tips-tipsnya? Jadi mungkin kalau dari kami ya, dan saya itu menyadari saat sudah masuk lolos pendanaan ini, yang lolos itu adalah judul-judul proposal yang unik gitu, jadi yang benar-benar kreatif. Jadi kayak mungkin saya pernah baca juga ada riset tentang suku Baduy, mungkin seperti itu, dan itu salah satu tips ya buat mahasiswa kalau mau bikin proposal atau judul itu ambil yang unik dan kreatif, jadi bisa ada yang ditonjolkan gitu dari kita, dan itu mungkin jadi apa ya, poin plus juga sih untuk Iya. lolosnya. Ya, dan yang kedua, kalau misalnya itu tadi tips yang pertama, yang kedua adalah lihat isu yang sekarang. Jadi PKM itu bukan yang lalu, tapi yang sekarang. Apa yang sekarang terjadi, terus apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, aspirasi apa yang bisa kita lakukan, dan itu menjadi poin plus untuk bisa lolos. Benar-benar. Ya, jadi isunya, grand isu yang terjadi sekarang di kalangan masyarakat. Karena PKM ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Mengabdikan diri kepada masyarakat. Oke, jadi apa ambil isu terkini Iya. sama ambil yang sebenarnya unik nih. Oke, Dan, oke. dan pastikan judul kita itu adalah yang paling dibutuhkan oleh pihak sana atau pihak masyarakat. Jadi itu bermanfaat, tidak hanya Apa ya? kayak langsung buat judul aja gitu, tidak. Tapi kita harus melihat keadaan sekitar apa yang terjadi. Jadi kita menyelesaikan problem di masyarakat juga itu, dan kita turut serta dalam apa ya, pemerintah juga ya, membantu pemerintah juga. Ya. Oke, keren-keren nih tips-tipsnya. Ada lagi atau cukup itu? Itu dulu sih. Kalau untuk saat ini itu sih.
Tapi kalau misalnya memang betul-betul ingin lolos kayak gitu, perhatikan juga penulisan proposalnya. Iya benar. Sebagus apapun idenya, sebagus apapun grade isu yang dituangkan di dalam proposal, kalau penulisannya tidak sesuai dengan panduan, itu tidak mungkin bisa masuk. Karena itu fatal ya. Iya, jadi harus mengikuti panduan. Oke, jadi keren banget sih ini tips-tipsnya. Mungkin buat mahasiswa lama atau mahasiswa baru, buat yang pengen ikutan PKM, bisa ikutin ya tips-tips dari Kak Alda dan Kak Hana. Mungkin dari kalian bakal ada calon-calon pemenang PKM tahun berikutnya. Amin. Oke, buat penutup nih Kak ya. Oke. Kan udah lama ya kita ngobrol-ngobrol tentang apa PKM di episode podcast kali ini. Mungkin ada sedikit quotes dari Kak Alda atau Kak Hana, kan mumpung kita ini lagi membahas tentang PKM, tentang quotes bukan ya? Tentunya ada dong dari Kak Alda dan Kak Hana. Silakan. Oke, kalau dari saya sendiri, quotes-nya ini yang saya pegang dari dulu. Itu don't think to be the best, but think to do the best. Oh, Artinya jangan pernah berpikir untuk menjadi yang terbaik, tapi berpikir untuk mengerjakan yang terbaik. Kayak keren. Kalau aku mungkin mencakup dari apa ya, mahasiswa tuh kan kadang takut ya buat mencoba, jadi kayak itu mungkin buat anak-anak pintar aja nih, ya mungkin enggak, tapi kita di semua sini juga belajar, kita semua itu belajar dari apa ya, kita alami, terus juga kita belajar dari kesalahan, jadi mungkin ambillah resiko daripada kehilangan kesempatan. Oke, keren banget nih. Oke, mungkin itu tadi jadi penutup buat episode podcast kali ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan, perbincangan dan diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat dan teman-teman penonton semuanya dapat mengambil manfaat berikut. Oke, mungkin tadi coachnya menjadi penutup pada episode podcast kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMS. Mungkin bisa tentu pakai jargon ya. Jargonnya gini ya kan. DE beraksi, DEE berprestasi, gitu ya. Bareng-bareng ya. Oke. Jadi anak DE dulu ya. Oke. 1, 2, 3. DE beraksi, DE berprestasi. Dadah. Sampai jumpa. Thank you.